Rahasia sahur weton pon yang bikin hoki sepanjang tahun. Tahukah Anda mengapa ada orang yang lahir di hari pon, tapi rezekinya seringkali seret dan hidupnya terasa berat? Padahal, menurut Primbon Jawa, weton pon adalah pemegang segel cakra dasar langit yang luar biasa. Rahasianya bukan pada kerja keras Anda saja, melainkan pada apa yang Anda lakukan saat sahur. Ada satu ritual sahur rahasia khusus weton pon yang bisa membuka pintu langit agar keberuntungan mengejar Anda, bukan Anda yang mengejar mereka. Simak sampai habis, karena pembahasan terakhir adalah kunci penentu nasib Anda tahun ini. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, ruang di mana kita membedah kearifan lokal untuk kesuksesan modern. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga agar energi positif dari pembahasan ini selaras dengan weton Anda. Bagikan juga video ini ke kerabat Anda yang lahir di hari pon sebagai bentuk sedekah ilmu. Membedah karakter emas weton pon, sang pemegang segel cakra dasar langit. Lahir di hari pon bukanlah sebuah kebetulan semata. Dalam hazanah ilmu titen Jawa yang tertuang dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna, hari pon memiliki bobot atau neptu yang membawa getaran spiritual yang sangat spesifik. Jika kita berbicara tentang weton pon, kita sedang membicarakan sosok yang memegang segel cakra dasar langit. Apa artinya? Ini adalah simbol dari fondasi, kekuatan fisik, dan kemantapan jiwa. Anda yang lahir pada hari pon, entah itu Senin pon, Selasa pon, Rabu pon, Kamis pon, Jumat pon, Sabtu pon, atau Minggu pon, secara metafisika bernaung di bawah elemen logam. Logam dalam filosofi Jawa melambangkan ketegasan, kilau kemuliaan, namun juga memiliki sifat yang keras. Ibarat sebuah keris yang terbuat dari meteorit, Anda memiliki potensi untuk menjadi senjata yang sangat ampuh jika ditempa dengan benar, atau hanya menjadi bongkahan besi tak berguna jika dibiarkan berkarat oleh kemalasan. Mengapa Anda sering merasa berbeda dari orang lain? Secara alami, karakter emas dari weton pon adalah Anda memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Anda bukan tipe orang yang mudah disetir oleh pendapat orang lain. Anda memiliki standar sendiri dalam hidup. Anda adalah pengamat yang tajam. Mata batin Anda seringkali mampu melihat ketidaktulusan orang lain sebelum mereka sempat berucap. Inilah hoki alami Anda, intuisi. Namun, di balik kekuatan itu, elemen logam pada weton pon menyimpan sebuah paradoks. Logam itu sifatnya mendinginkan, namun jika terkena panas yang berlebihan, ia akan mencair dan kehilangan bentuknya. Dalam kehidupan sehari-hari, panas ini adalah emosi dan amarah. Banyak orang pon yang hidupnya terasa stagnan atau rezekinya mampet bukan karena mereka kurang cerdas, melainkan karena mereka gagal mengelola suhu batinnya. Saat Anda marah, seluruh energi keberuntungan yang sudah Anda bangun berhari-hari bisa hancur dalam sekejap, karena sifat logam Anda yang menghantar panas dengan sangat cepat. Kaitan karakter pon dengan keberuntungan, hoki, dalam Primbon, weton pon disebut sebagai sosok yang tuhu atau setia. Anda setia pada prinsip, setia pada janji, dan memiliki dedikasi tinggi pada pekerjaan. Inilah alasan mengapa orang dengan weton pon seringkali diberikan kepercayaan besar oleh atasan atau rekan bisnis. Anda adalah magnet bagi orang-orang yang mencari stabilitas. Tetapi, ada satu rahasia yang jarang disadari. Keberuntungan weton pon sangat bergantung pada kebersihan niatnya. Karena Anda adalah pemegang cakra dasar, getaran energi Anda sangat membumi. Jika niat Anda saat memulai sesuatu sudah tercemar oleh rasa iri atau kesombongan, maka alam semesta akan mengunci pintu rezeki Anda rapat-rapat. Sebaliknya, jika Anda mampu menjaga hati tetap jernih, terutama pada waktu-waktu sakral seperti saat sahur, maka elemen logam dalam diri Anda akan memancarkan cahaya yang menarik perhatian keberuntungan dari segala penjuru mata angin. Anda adalah pribadi yang mandiri, tidak suka merepotkan orang lain, dan seringkali menjadi tempat bersandar bagi keluarga. Namun, ingatlah wahai pemegang weton pon, logam yang paling kuat sekalipun butuh dirawat agar tidak aus. Karakter emas Anda baru akan bersinar maksimal ketika Anda menyadari bahwa kekuatan Anda bukan terletak pada otot atau logika semata, melainkan pada keselarasan antara tindakan lahiriah dan laku batiniah. Di pembahasan-pembahasan selanjutnya, kita akan membedah bagaimana waktu sahur menjadi momen penempaan logam gaib dalam diri Anda agar menjadi magnet hoki yang tak terbendung.
Karena karakter emas tanpa ritual yang tepat, hanya akan terkubur di dalam tanah tanpa pernah dilihat dunia. Keajaiban waktu sahur, gerbang langit untuk elemen logam. Bagi kebanyakan orang, sahur mungkin hanya sekadar aktivitas fisik, mengisi perut agar kuat menahan lapar hingga matahari terbenam. Namun, bagi Anda pemilik weton pon, Primbon Jawa memandang waktu sahur dengan kacamata yang jauh lebih sakral. Kita berbicara tentang waktu sepertiga malam terakhir, sebuah dimensi waktu yang dalam tradisi spiritual disebut sebagai waktu mustajab, atau waktu di mana tirai antara alam manusia dan alam cahaya menipis. Mengapa waktu sahur begitu krusial bagi weton pon? Ingatlah kembali elemen dasar Anda, logam. Dalam hukum alam, logam memiliki sifat konduktor atau penghantar energi yang paling efisien. Pada siang hari, dunia penuh dengan kebisingan, polusi frekuensi, dan hiruk-pikuk emosi manusia yang bisa membuat logam, batin Anda mengalami distorsi atau gangguan. Namun, di waktu sahur, saat alam semesta berada dalam frekuensi paling murni dan hening, elemen logam dalam diri Anda menjadi sangat peka terhadap sinyal keberuntungan. Waktu sahur sebagai penyelarasan frekuensi dalam primbon, waktu fajar sebelum subuh adalah saat di mana Betara Wisnu menebar jala rezeki ke seluruh penjuru bumi. Bagi weton pon, sahur adalah momen penjemputan. Jika Anda bangun sahur dengan hati yang lungrah, lemas, menggerutu karena mengantuk, atau terburu-buru, maka logam dalam diri Anda akan menjadi magnet bagi energi yang sama sepanjang hari, energi yang kacau dan terburu-buru. Sebaliknya, jika Anda menyadari bahwa setiap suapan dan setiap tarikan napas di waktu sahur adalah proses charging atau pengisian daya spiritual, maka Anda sedang mengaktifkan cakra dasar Anda. Di waktu inilah, hoki bukan lagi sesuatu yang Anda cari, melainkan sesuatu yang Anda undang. Logam yang dingin di pagi buta akan memiliki struktur molekul yang paling stabil. Itulah mengapa keputusan-keputusan besar atau ide-ide brilian seringkali muncul di benak orang pon justru saat mereka sedang duduk tenang di meja sahur. Misteri getaran fajar bagi weton pon ada sebuah rahasia yang tersimpan dalam naskah-naskah kuno. Weton pon memiliki keterikatan kuat dengan arah mata angin barat, namun kekuatannya bangkit dari arah timur, fajar. Saat sahur, Anda berada di ambang batas antara kegelapan malam dan cahaya pagi. Ini adalah simbol transisi nasib. Banyak dari Anda mungkin merasa sudah bekerja keras banting tulang, namun hasilnya seolah menguap begitu saja. Coba renungkan kembali, bagaimana kondisi batin Anda saat sahur? Apakah Anda sahur dalam kondisi tertekan? Ataukah Anda sahur dalam kondisi eling lan waspada? Bagi weton pon, waktu sahur adalah waktu untuk manunggaling rasa. Ketika Anda menyuap nasi atau meminum air, bayangkan energi alam semesta meresap ke dalam tulang-tulang Anda yang berelemen logam. Getaran fajar ini akan membersihkan karat-karat, kesialan yang menempel akibat perbuatan atau ucapan salah di hari-hari sebelumnya. Jangan sia-siakan waktu ini hanya untuk sekadar menggulir layar ponsel atau menonton tayangan yang tidak bermakna. Waktu sahur adalah waktu di mana doa Anda tidak perlu berteriak untuk didengar oleh Sang Pencipta. Bagi weton pon, doa di waktu sahur ibarat mengetuk pintu yang memang sudah terbuka lebar. Keajaiban waktu sahur ini bukan sekadar mitos. Secara biologis, metabolisme dan hormon Anda sedang berada di titik nol, reset. Dan bagi pemilik weton pon, titik nol ini adalah fondasi paling kokoh untuk membangun kejayaan. Jika Anda berhasil menaklukkan diri Anda untuk bangun dan berzikir atau bermeditasi sejenak di waktu sahur, maka Anda telah memenangkan separuh pertempuran hidup Anda hari itu. Menu sahur pengikat keberuntungan, menyeimbangkan elemen logam. Pernahkah Anda terpikir mengapa dalam tradisi keraton atau laku prihatin para leluhur, makanan sangat dijaga jenisnya? Bagi Anda pemilik weton pon, makanan saat sahur bukan hanya soal kalori untuk bertahan lapar, melainkan soal daharan pangikat wahyu, atau makanan pengikat wahyu keberuntungan. Sebagai pemegang elemen logam, tubuh dan batin Anda memiliki sifat yang cenderung keras, tegas, dan terkadang panas, mudah tersinggung atau ambisius. Jika Anda mengonsumsi makanan yang salah saat sahur, misalnya makanan yang terlalu berlemak, terlalu pedas, atau makanan instan yang mati energinya, maka elemen logam dalam diri Anda akan menjadi keruh. Logam yang keruh tidak akan mampu memantulkan cahaya rezeki. Ia justru akan menjadi magnet bagi nasib buruk dan emosi yang meledak-ledak di siang hari. Rahasia keseimbangan.
Pahit dan manis dalam primbon, weton pon disarankan untuk menyentuh dua rasa utama saat sahur, pahit dan manis. Mengapa kombinasi ini begitu sakral? Unsur pahit. Simbol prihatin, cobalah mengonsumsi sedikit sayuran hijau yang memiliki semburat rasa pahit, seperti daun pepaya atau pare yang diolah dengan baik. Rasa pahit ini secara metafisika melambangkan kemampuan Anda untuk ngempet atau menahan diri. Logam yang kuat harus melalui proses pembakaran dan penempaan yang pahit. Dengan menyertakan rasa pahit di awal sahur, Anda secara simbolis menyatakan kepada alam semesta bahwa Anda adalah pribadi yang tahan uji dan siap menerima tanggung jawab besar. Unsur manis. Simbol kemuliaan setelah rasa pahit, tutup sahur Anda dengan sesuatu yang manis alami, seperti madu asli atau kurma. Manis adalah simbol kemuliaan atau kemuliaan. Ini adalah doa yang mewujud dalam rasa, bahwa setelah perjuangan, pahit, Anda akan memetik hasil yang manis. Bagi weton pon, rasa manis alami ini akan melembutkan kekakuan elemen logam Anda, sehingga Anda menjadi pribadi yang lebih luas dalam pergaulan dan bisnis. Pentingnya, banyu putih, air putih. Bagi logam-logam sangat membutuhkan air untuk proses pembersihan. Namun, bagi weton pon, ada rahasia pada air putih yang bening. Hindari terlalu banyak minuman berwarna atau berkafein tinggi saat sahur. Kopi mungkin membuat Anda terjaga, tapi bagi elemen pon, kafein yang berlebih bisa memicu karat pada ketenangan batin. Air putih yang Anda minum saat sahur bagi weton pon berfungsi sebagai penyirep atau pendingin. Gunakan gelas berbahan kaca bening atau tanah liat, kendi, jika memungkinkan. Bahan alami ini akan menjaga kemurnian energi air. Saat Anda minum, lakukan dengan kesadaran penuh, bukan sekadar meneguk untuk menghilangkan haus. Bayangkan air tersebut meluruhkan segala energi negatif, dendam, dan kesialan yang mungkin menempel pada nasib Anda sejak hari kemarin. Hindari makanan yang mati. Weton pon sangat sensitif terhadap energi lingkungan. Sebisa mungkin, hindari makanan yang dipanaskan berkali-kali atau makanan yang sudah kehilangan kesegarannya. Logam Anda membutuhkan asupan yang hidup, agar kilau keberuntungan Anda tidak pudar. Makanan segar adalah bahan bakar utama bagi cakra dasar Anda untuk memancarkan aura wibawa yang kuat. Ingatlah, apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh saat fajar akan menjadi vibrasi yang Anda bawa hingga matahari terbenam. Jika Anda makan dengan penuh syukur dan memilih menu yang selaras dengan weton Anda, maka tubuh Anda akan menjadi antena yang sangat kuat untuk menangkap peluang-peluang emas yang lewat di depan mata Anda. Menu sahur ini adalah bentuk penghormatan Anda kepada raga yang dititipkan Tuhan. Saat Anda menghormati raga Anda, maka alam semesta akan membalasnya dengan menghormati segala hajat dan doa-doa Anda. Amalan, siraman batin, ritual air embun untuk sang logam. Jika di pembahasan sebelumnya kita membahas apa yang masuk ke perut, di pembahasan ini kita akan membahas apa yang masuk ke dalam suksma atau jiwa Anda. Bagi pemilik weton pon, ada sebuah amalan kuno yang disebut sebagai siraman batin. Ini bukan mandi keramas biasa, melainkan penyucian frekuensi elemen logam dalam diri Anda menggunakan media banyu perwitasari atau air kehidupan. Rahasia air embun, banyu embun. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun sudah bekerja keras, pikiran Anda seringkali kalut, mudah cemas, atau sering mengalami nasib sial yang tidak masuk akal? Dalam primbon, itu tandanya elemen logam Anda sedang karatan, atau terlalu panas. Logam yang panas akan memuai dan kehilangan presisinya. Untuk mendinginkannya, Anda butuh media air yang memiliki energi langit paling murni, yaitu air embun. Amalan rahasianya adalah, letakkan 1 gelas air putih di tempat terbuka, misalnya di balkon atau teras yang tidak terhalang atap, sejak pukul 12 malam. Biarkan air itu menangkap sari-sari energi alam semesta dan dinginnya malam. Saat waktu sahur tiba, sebelum Anda menyentuh makanan apapun, ambillah gelas tersebut. Prosesi penyatuan energi, peganglah gelas tersebut dengan kedua telapak tangan Anda. Rasakan dinginnya. Bagi weton pon, sentuhan fisik dengan air yang dingin secara instan akan menurunkan tensi syaraf dan menenangkan cakra dasar Anda. Sebelum meminumnya, lakukanlah laku cipta. Dekatkan bibir gelas ke arah jantung Anda, lalu bisikan doa atau niat yang spesifik. Jangan gunakan kalimat yang rumit. Gunakan kalimat yang lugas karena elemen logam menyukai kepastian. Misalnya,
Duh Gusti, muliakanlah asma-Mu dalam diriku. Sejukkanlah batinku, tajamkanlah intuisiku, dan biarkan rezeki yang berkah mengalir sedingin air ini ke dalam hidupku. Lalu, tiupkan napas Anda ke permukaan air sebanyak 3 kali. Napas Anda membawa getaran doa, dan air adalah perekam energi yang paling setia. Minumlah air tersebut secara perlahan. Rasakan setiap tetesnya mengalir membasahi tenggorokan hingga meresap ke dalam sumsum tulang. Bagi Weton Pon, ini adalah proses pencucian karat nasib. Mengaktifkan daya magnetis Pon, mengapa amalan ini begitu kuat bagi Weton Pon? Karena secara metafisika, air yang sudah diembunkan memiliki muatan ion negatif yang sangat tinggi, yang secara spiritual beresonansi dengan elemen logam Anda yang bersifat positif. Pertemuan kedua kutub ini menciptakan daya magnetis pada aura Anda. Setelah meminum air ini, Anda akan merasakan ketenangan yang tidak biasa. Mata Anda akan menjadi lebih jernih melihat peluang, dan lisan Anda akan menjadi lebih berbobot. Inilah yang disebut dalam primbon sebagai Kridhaning Ati, kekuatan hati yang mampu menggerakkan dunia. Ingat, jangan lakukan amalan ini dengan terburu-buru. Waktu sahur adalah waktu yang lambat. Semakin Anda tenang saat melakukan siraman batin ini, semakin kuat pula pancaran hoki yang akan Anda bawa keluar rumah setelah matahari terbit. Orang-orang akan melihat Anda dengan penuh wibawa, rekan bisnis akan lebih mudah percaya, dan hambatan-hambatan yang biasanya terasa berat akan terasa lebih ringan untuk Anda lalui. Amalan air embun ini adalah warisan tersembunyi yang membuat para leluhur kita tetap awet muda dan memiliki rezeki yang ajeg atau stabil. Bagi Anda pemilik Weton Pon, inilah rahasia agar Anda tidak hanya menjadi logam yang keras, tetapi menjadi emas yang berkilau dan berharga tinggi. Larangan keras Weton Pon di waktu fajar, menjaga kebocoran hoki. Banyak orang bertanya, saya sudah melakukan amalan, saya sudah kerja keras, tapi mengapa keberuntungan saya seolah-olah bocor di tengah jalan? Bagi Anda pemilik Weton Pon, jawabannya mungkin terletak pada apa yang Anda lakukan tepat setelah sahur atau saat fajar menyingsing. Dalam primbon Jawa, ada pantangan yang disebut sebagai pamelet hoki, hal-hal yang bisa menghapus seluruh tabungan energi keberuntungan Anda hanya dalam hitungan detik. Satu larangan mengeluh dan sambat, gersah. Ini adalah pantangan paling berat bagi elemen logam. Sebagaimana kita bahas, lisan orang Pon itu mandi atau sangat berbobot. Jika saat sahur atau fajar Anda mengeluh tentang makanan yang kurang enak, mengeluh karena kurang tidur, atau sambat soal beban hidup, Anda sebenarnya sedang menyumpahi nasib Anda sendiri. Elemen logam Anda akan menangkap getaran keluhan itu dan mengkristalkannya menjadi kenyataan sepanjang hari. Primbon memperingatkan, Weton Pon sing gersah ing waktu fajar, bakal adoh rezekine sewindu. Weton Pon yang mengeluh di waktu fajar, akan dijauhkan rezekinya dalam waktu lama. Pastikan lisan Anda terkunci dari kata-kata negatif. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam, meneng, dan berzikir. Dua larangan marah yang meluap, muring-muring, Weton Pon memiliki sisi keras yang jika tersulut bisa menjadi api yang menghanguskan. Marah saat sahur, entah karena anak yang sulit dibangunkan atau pasangan yang melakukan kesalahan kecil, adalah bencana bagi energi Anda. Marah di waktu fajar bagi Weton Pon ibarat membiarkan logam yang sedang ditempat tiba-tiba disiram air kotor. Ia akan retak dan hancur. Kemarahan di waktu subuh akan memutus saluran cakra dasar Anda dengan energi alam. Akibatnya, seharian Anda akan bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan atau urusan yang macet total. Hoki Anda akan menguap, karena aura Anda menjadi merah padam dan menakuti keberuntungan yang hendak mendekat. 3 larangan tidur langsung setelah sahur, turu ayam. Secara medis mungkin ini soal pencernaan, tapi secara spiritual bagi Weton Pon, tidur setelah sahur adalah simbol kematian energi. Saat matahari hendak terbit, alam semesta sedang mengirimkan gelombang elektromagnetik paling kuat. Jika Anda tidur, elemen logam dalam diri Anda berada dalam posisi pasif dan tidak mampu menyerap gelombang tersebut. Dalam bahasa kiasan primbon, orang yang tidur setelah sahur bagi Weton Pon ibarat membiarkan pintu rumah terbuka lebar tanpa penjaga. Rezeki yang seharusnya masuk justru akan diambil oleh angin atau orang lain. Anda akan bangun dengan perasaan lemas, pikiran buntu, dan kehilangan insting bisnis atau peluang yang seharusnya Anda tangkap hari itu. 4 larangan membicarakan keburukan orang. Ngerasani, bagi Weton Pon,
menjaga kehormatan adalah segalanya. Jika di meja sahur Anda membicarakan aib orang lain, Anda sedang mengotori elemen logam Anda dengan karat sosial. Ingat, energi pon sangat sensitif terhadap keadilan. Dengan menjatuhkan orang lain di waktu suci ini, Anda secara otomatis menurunkan derajat keberuntungan Anda sendiri ke titik terendah. Kunci keberhasilan: menjaga sasmita. Fajar weton pon harus belajar menjadi seperti emas yang murni, tahan terhadap korosi. Larangan-larangan ini bukan sekadar aturan kosong, melainkan cara agar antena hoki Anda tetap bersih tanpa gangguan sinyal negatif. Jika Anda mampu melewati waktu fajar tanpa melanggar pantangan ini, Anda telah mengamankan 70% keberhasilan Anda untuk hari itu. Ritual 5 menit setelah sahur, mengunci gerbang hoki weton pon. Inilah bagian yang paling dinanti, inti dari segala persiapan yang telah kita bahas. Anda sudah mengenal karakter emas Anda, memahami keajaiban waktu sahur, memilih menu yang selaras, melakukan siraman batin, dan menghindari pantangan. Sekarang, tibalah saatnya untuk mengunci semua energi itu agar tidak hanya lewat, tapi menetap dan berbuah keberuntungan dalam hidup Anda. Bagi weton pon, waktu antara selesainya makan sahur hingga berkumandangnya adzan subuh adalah waktu pamecuting rejeki, pelecut rezeki. Ada satu ritual sederhana namun sangat rahasia yang hanya membutuhkan waktu 5 menit, namun efeknya bisa mengubah jalannya nasib Anda sepanjang tahun. 1. Menghadap ke arah timur, arah kawitan. Setelah Anda selesai bersantap sahur dan membersihkan diri, duduklah dengan posisi tegak namun rileks. Sangat disarankan untuk menghadap ke arah timur. Mengapa timur? Dalam kosmologi Jawa, timur adalah arah purwa atau permulaan. Bagi weton pon yang berelemen logam, arah timur adalah arah kelahiran, cahaya yang akan membuat logam Anda berkilau. 2 posisi tangan, nampi rejeki. Letakkan kedua telapak tangan Anda di atas lutut dengan posisi terbuka menghadap ke atas. Ini adalah simbol keterbukaan jiwa untuk menerima anugerah. Jangan mengepalkan tangan, karena kepalan adalah simbol penolakan dan ketegangan. Bagi weton pon, posisi tangan yang terbuka akan melunakkan kekakuan ego Anda dan mengundang frekuensi kemakmuran untuk masuk. 3. Meditasi visualisasi cahaya keemasan. 3 menit, tutup mata Anda perlahan. Tarik napas melalui hidung secara dalam dan halus, lalu buang melalui mulut dengan pelan. Bayangkan di ufuk timur, ada sebuah bola cahaya berwarna emas murni yang sedang bergerak mendekat ke arah Anda. Visualisasikan cahaya itu masuk melalui ubun-ubun, mengalir ke bawah, dan menyelimuti seluruh tulang belulang Anda yang berelemen logam. Bayangkan tulang Anda berubah menjadi emas yang berkilau. Dalam kondisi ini, batinlah dengan mantap, aku adalah magnet keberuntungan. Segala peluang emas akan mendekat, segala hambatan akan menjauh. Aku selaras dengan alam, aku diberkati oleh Sang Pencipta. 4. Mengunci dengan niat, 2 menit terakhir, di menit-menit terakhir sebelum subuh, sebutkan satu keinginan atau hajat terbesar Anda untuk hari itu atau tahun ini. Ingat, jangan meminta terlalu banyak hal yang membuat pikiran bercabang. Fokuslah pada satu hal utama. Elemen pon sangat kuat pada fokus. Setelah itu, usapkan kedua telapak tangan Anda ke wajah dan seluruh tubuh. Ini adalah proses penyegelan aura. Dengan melakukan ini, Anda sedang membungkus diri Anda dengan perisai energi yang akan melindungi Anda dari orang-orang berniat jahat, kerugian finansial, dan keputusan yang salah. Mengapa ritual ini menjadi kunci? Ritual 5 menit ini adalah cara Anda memberikan instruksi kepada alam bawah sadar dan alam semesta tentang apa yang Anda inginkan. Bagi weton pon, tanpa ritual penutup ini, energi sahur Anda hanya akan menjadi energi fisik biasa. Namun dengan ritual ini, Anda sedang mengubah kalori makanan menjadi vibrasi kesuksesan. Bayangkan, jika Anda melakukan ini secara konsisten selama bulan puasa atau dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak lagi perlu mengejar-ngejar hoki. Hokilah yang akan merasa nyaman berada di dekat Anda karena Anda telah menyediakan rumah yang bersih dan berkilau bagi keberuntungan tersebut. Itulah rahasia besar bagi Anda para pemilik weton pon. Kebahagiaan dan kejayaan bukanlah milik mereka yang hanya beruntung secara kebetulan, melainkan milik mereka yang bersedia menyelaraskan diri dengan kearifan leluhur dan hukum alam. Sekarang, tugas Anda adalah mempraktikannya besok pagi saat sahur.
Jangan lupa, tuliskan di kolom komentar, saya siap jemput hoki. Jika Anda berkomitmen untuk mengubah nasib Anda mulai hari ini. Saya ingin melihat berapa banyak pemilik weton pon yang siap bersinar tahun ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga rahasia ini membawa keberkahan bagi hidup Anda dan keluarga. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video rahasia primbon selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.